Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Ananda Bambang Pratama Putra, NIM 5011903323, kelas Ekonomi Syariah 2J. Saya membuat video ini karena memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Z. Haryanto. Baiklah, langsung saja saya mulai, yaitu soal pertama adalah soal nomor 1. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa? Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber data yang tersedia. Pentingnya manajemen bagi mahasiswa ialah agar kita mengerti, bisa mengaplikasikan manajemen khususnya untuk diri kita sendiri. Misalnya untuk manajemen waktu belajar kita. 1. Pekerja itu berat, sulit untuk dikerjakan bersama, sehingga diperlukan pembagian waktu yang baik dalam menyelesaikannya. 2. Manajemen waktu yang baik bagi mahasiswa adalah akan mengurangi pemborosan waktu. 3. Manajemen menetapkan tujuan untuk usaha, mewujudkan proses manajemen tersebut. Soal nomor 2. Andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan. Jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti penting manajemen dari suatu organisasi. 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak, top level manajemen, adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar diantaranya manajemen pada tingkat lainnya. Direksi merupakan perwakilan dan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka dipilih oleh pegangan saham perusahaan dan CEO dipilih oleh dewan direksi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajemen puncak? Tugas manajemen puncak. Setidaknya terdapat peran dan tugas manajemen puncak seperti: 1. Menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. 2. Menentukan perusahaan. 3. Mengatur manajemen. 4. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 5. Bertanggung jawab atas semua dilakukan oleh manajemennya. 2. Manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dapat dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen oleh puncak. Contoh tingkat manajemen tengah adalah: 1. Kepala departemen atau HOD. Contohnya manajemen keuangan, manajemen pembelian, manajemen produksi. 2. Manajemen cabang. 3. Junior eksekutif. Contohnya asisten manajemen pembelian, asisten manajemen. Contoh tugas dan peran manajemen tingkat menengah sebagai berikut. 1. Menjalankan pemerintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. 2. Memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. 3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Dan 3. Berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. 3. Manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama, low level management, adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Contoh kegiatan yang dilakukan manajemen tingkat pertama ini seperti: 1. Mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. 2. Mengembangkan moral para karyawan. 3. Menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Soal nomor 3, yaitu jika ada sebagai orang manajer profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam mengamankan usaha dimaksud di mana pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Menurut saya, yang paling pertama sekali adalah langkah yang saya ambil adalah meminimalisir anggota karyawan saya untuk memperkecil pengeluaran. Dengan situasi dan kondisi saat ini, stabilitas perekonomian merosot. Langkah kedua yang dapat saya ambil adalah mengubah pola yang terjadi offline menjadi online dan tidak putus komunikasi terhadap karyawan-karyawan yang
bekerja di rumah atau work from home. Dan berikut strategi yang dapat saya ambil guna mempertahankan dan mengamankan usaha saya tersebut. Kemudian, 1. Evaluasi usaha. Pada saat momen wabah penyakit seperti ini, saya harus melakukan evaluasi usaha. Ganti pola usaha. Untuk membuat usaha tetap survive di momen krisis seperti ini, saya bisa mengganti pola usaha mengikut tren pasar. Jaga likuiditas. Saya wajib menjaga likuiditas keuangan usaha. Mencari kreativitas dan inovasi terbaru. Inovasi dan kreativitas juga menjadi poin yang sangat penting dalam usaha cara mempertahankan bisnis. Kontak mitra bisnis Anda untuk tindakan pencegahan secara berkala bagi perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan. Manfaatkan teknologi dalam menjalankan operasi bisnis. Saat ini kita sudah memiliki banyak kemudahan untuk mengelola operasi bisnis. Baiklah, mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.